Hai, bersama Dao Donghua di sini membawakan alur cerita Immortality, semoga kalian semua suka. Akhirnya, sosok besar dari alam surga turun tangan dan menyerang Fang Han. Kekuatan sosok ini tidak bisa diukur oleh siapapun. Bahkan jika kultivasi Fang Han meningkat lagi, ia tetap tidak mampu melawan. Walaupun sebelumnya ia telah membuat banyak persiapan, ribuan rencana untuk menghadapi kemungkinan terburuk, namun saat sosok itu benar-benar bergerak, Fang Han langsung menyadari. Semuanya sudah di luar perhitungannya. Gelombang cahaya suci abadi menyapu dari segala arah. Setiap sinar emas memiliki kekuatan setara serangan penuh seorang abadi misterius. Saat ini, Fang Han seperti dikepung oleh serangan tak terhingga, badai kekuatan dari segala arah. Tanpa celah untuk melarikan diri, ruang terkunci, tubuh tidak bisa bergerak, bahkan kehampaan pun tak bisa ditembus. Inilah kekuatan sejati abadi emas. Tidak menyerang pun tidak apa-apa. Sekali menyerang, pasti mematikan. Perbedaan tingkat terlalu besar, suara panik terdengar dari dalam artefak. Ini adalah kekuatan abadi emas sejati. Cepat gunakan cakram reinkarnasi. Tahan cahaya suci ini. Untung kau sudah mengirim semua makhluk keluar. Kalau tidak, semua akan mati, bahkan artefak abadi pun tidak bisa selamat. Tubuh Fang Han tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa membiarkan cahaya suci itu masuk ke dalam dirinya. Namun pikirannya tetap berputar cepat. 33 harta surgawi langsung beroperasi, mengerahkan kekuatan penciptaan untuk menghancurkan cahaya tersebut. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan reinkarnasi langit. Cakram reinkarnasi muncul, kekuatan reinkarnasi meledak, bayangan dunia bawah muncul, suara suci bergema, mencoba menahan serangan itu. Namun, cahaya suci terlalu kuat, ia seperti air bencana ilahi yang mampu memurnikan dunia. Sekarang, ia mulai memurnikan tubuh Fang Han, melelehkan artefaknya, bahkan mengancam 8 artefak Buddha. Ini baru sekilas pandangan dari sosok besar itu. Belum menggunakan kekuatan penuh, namun sudah cukup membuat Fang Han hampir hancur. Ini kekuatan abadi emas sejati. Fang Han akhirnya menyadari, sebelumnya ia bisa melompati 2 tingkat kultivasi. Namun sekarang, bahkan jika ia menjadi abadi misterius, ia tetap akan dibunuh. Aku tidak boleh mati. Pikiran Fang Han meledak. Seluruh potensinya, seluruh kebijaksanaannya berubah menjadi satu pedang kebijaksanaan. Dengan satu tebasan dalam pikirannya, ia memutus belenggu mental. Tubuhnya akhirnya bisa bergerak. Ia langsung mengaum, para senior gerbang besi darah. Ini saatnya. Jika tidak bertindak sekarang, kalian akan ikut hancur. Cahaya suci terus mengikis. 8 artefak Buddha hampir meleleh. Pohon dunia hampir layu. Bahkan ruang dalam artefak runtuh. Di inti terdalam, kerangka setengah langkah abadi emas akhirnya terpengaruh. 3 kerangka abadi misterius mulai terbakar, mencoba menahan cahaya suci. Namun tetap tidak cukup. Ledakan besar terjadi. Fang Han menghubungkan kesadarannya ke kerangka setengah langkah abadi emas. Kerangka itu berdiri. Api besar menyala, energi besi darah menyapu alam semesta. Cahaya suci akhirnya terdorong mundur. Fang Han sangat gembira. Ini adalah kartu truf terakhirnya. Dengan ini, ia bisa hidup. Ia langsung mengerahkan seluruh kekuatannya. Kekuatan pohon dunia, kunci dewa alam liar, energi asal, kekuatan reinkarnasi, semua dipaksa keluar. Dalam 3 tarikan napas, seluruh cahaya suci dipaksa keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, 3 kerangka abadi misterius dihancurkan dan diserap. Artefak kembali berevolusi. Mahkota surga muncul di kepalanya, memancarkan wibawa tertinggi. Kapak pemisah langit terbang keluar, membawa aura kuno dari zaman keos. Tungku pengisi surga muncul, memancarkan aroma obat dan kemampuan memperbaiki segalanya. Kekuatan Fang Han melonjak lagi. Ia meraung, aku akan menciptakan jalan sendiri. Aku akan mencapai keabadian. Akhirnya, ia berhasil mengusir seluruh cahaya suci, menahan serangan abadi emas, bahkan memperkuat dirinya. Namun, sosok besar itu marah. Tidak mati, ia langsung mengulurkan 1 jari. Serangan kali ini 10 kali lebih kuat. Tidak bagus, kabur. Fang Han tidak ragu, ia langsung mengaktifkan sayap kebebasan, menggunakan simbol Buddha, melompat antar ruang. Ia melarikan diri dari medan perang. Dalam pelarian, ia berpikir, bencana bangsa Protoss sudah memberinya cukup keuntungan.
Semua warisan hampir ia kuasai. Dunia fana tidak lagi layak baginya. Tujuannya kini hanya satu, naik ke alam surga, mencari Fang Qingshui, mengejar keabadian sejati. Ia melesat melewati ribuan bintang, galaksi luas, ruang paralel, dalam sekejap bisa melompati puluhan wilayah. Namun, saat ia merasa aman, di belakangnya, cahaya emas muncul lagi, semakin terang, semakin dekat. Seluruh dunia mulai berubah menjadi emas. Sosok besar dari alam surga mengejarnya langsung. Sosok besar dari alam surga tetap tidak melepaskan Fang Han. Meskipun Fang Han sudah melarikan diri melintasi ruang dan waktu, bahkan menjauh dari medan perang antara dunia Xuan Huang dan dunia tanpa batas, sosok itu tetap mengejarnya, menembus dimensi, melintasi galaksi, seolah-olah ruang dan waktu tidak memiliki arti. Jelas, tujuannya hanya satu. Membunuh Fang Han. Kekuatan sosok ini benar-benar tanpa batas. Karena ia telah menyatu dengan dunia tanpa batas sebagai avatarnya, ia tidak terikat oleh hukum langit. Bisa menggunakan kekuatan sepenuhnya, mengacaukan tatanan alam semesta. Dalam seluruh jagat, tidak ada yang bisa menghentikannya. Fang Han merasakan tekanan yang semakin mendekat. Cahaya emas mulai menyelimuti tubuhnya. Ruang-ruang di sekitarnya berubah menjadi kerajaan cahaya. Aura sosok itu mencakup masa lalu, masa kini, masa depan. Tidak ada yang bisa menandingi. Dia benar-benar ingin membunuhku sampai mati. Fang Han mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri. Namun jarak semakin dekat. Tiba-tiba, ledakan, cahaya emas membentuk sangkar raksasa, langsung mengurung Fang Han. Sosok besar itu muncul di atasnya, menatap dengan tenang. Fang Han, jangan melawan. Perlawanan hanya akan membuatmu mati lebih cepat. Namun ia tidak langsung membunuh. Sebaliknya, ia mengamati tubuh Fang Han dengan penuh minat. Menarik, sangat menarik. Kau benar-benar berhasil menggabungkan 8 Buddha dan 33 harta surga menjadi satu sistem artefak. Ini mustahil menurut hukum alam. Kedua kekuatan itu saling bertentangan. Ia segera memahami rahasianya. Itu adalah teknik kuno dari peradaban sebelumnya, sihir kuno. Dan ini pasti hasil perhitungan Pan Wuxianzun. Fang Han tetap tenang. Jadi, kau tetap ingin membunuhku. Sosok itu menggeleng. Aku tidak ingin membunuhmu. Aku ingin menggunakanmu untuk memancing kemunculan reinkarnasi dari Electric Mother Tianjun. Tapi hukuman tetap harus dijalankan. Kau dan dia harus dibawa ke alam surga. Fang Han mencoba mengulur waktu. Ia berkata dengan tenang, tujuanmu turun ke dunia adalah menghentikan Protoss. Tapi kau justru mengejarku. Jika Tianmu Umo berhasil menjadi Raja Suci ketiga, akibatnya jauh lebih besar daripada aku. Sosok itu terdiam sejenak, lalu tersenyum. Nilaimu tidak lebih kecil dari dia. Karena pada tubuhmu ada jejak takdir. Setelah beberapa saat berpikir, ia akhirnya berkata, cukup, ambil artefaknya. Ia langsung menyerang. Sangkar emas menyala, cahaya suci kembali mengalir masuk ke tubuh Fang Han. Namun kali ini, Fang Han sudah siap. Ia langsung menggabungkan jiwanya dengan kerangka setengah langkah abadi emas. Api Daluo menyala, kesadarannya terbakar, tetapi justru menjadi lebih jernih. Ini adalah pemurnian jiwa tingkat tertinggi. Ia berusaha mengendalikan kerangka itu sepenuhnya. Ini adalah satu-satunya peluangnya. Sosok besar itu melangkah maju. Dengan satu gerakan tangan, ia mencoba mencabut 33 harta surga. 8 Buddha, bahkan kerangka abadi emas, dari tubuh Fang Han. Serangan ini sederhana, namun tak terbendung. Fang Han merasakan artefaknya mulai terlepas dari tubuh. Jika itu terjadi, kekuatannya akan turun drastis. Ia akan langsung mati. Pada saat itu, kerangka setengah langkah abadi emas tiba-tiba bergerak. Matanya terbuka, suara kuno bergema, pewaris darah besi, lawan langit, jadikan dunia sebagai medan perang. Ledakan. Hukum emas murni mengalir masuk ke tubuh Fang Han. Energi itu menstabilkan artefak, memperkuat kekuatan, mengandung pemahaman jalan Daluo. Kekuatan itu jauh melampaui 4 Xuanxian sebelumnya. Setara dengan puluhan Xuanxian, perubahan besar terjadi. Satu persatu artefak berubah menjadi artefak abadi. Total, 32 dari 33 harta telah berevolusi. Namun satu masih tersisa, gerbang surga Tiantianmen. Ia terus menyerap energi, tetapi belum berubah. Fang Han menyadari, jika gerbang surga berhasil berevolusi,
Seluruh sistem artefak akan mencapai tingkat baru. Pada saat yang sama, tubuhnya mengalami perubahan besar. 3.000 dunia dalam dirinya menjadi gelap, kehilangan cahaya, memasuki keheningan mutlak. Namun di dalamnya muncul aura misterius. Ia telah mencapai setengah langkah Xuanxian. Fang Han berpikir cepat. Untuk benar-benar menjadi Xuanxian, aku butuh energi yang jauh lebih besar. Mungkin kerangka abadi emas sejati. Dalam sepersekian detik, ia kembali bergerak. Dengan kekuatan baru, ia merobek cahaya emas dan mencoba kabur lagi. Namun pertempuran ini belum berakhir. Karena di belakangnya, sosok besar dari alam surga masih berdiri. Dan kali ini, ia mulai serius. Fang Han akhirnya berhasil memurnikan kerangka setengah langkah Jin Xian. Namun, ia belum benar-benar mencapai ranah Xuanxian sejati, hanya setengah langkah. Penyebab utamanya adalah gerbang surga Tiantianmen belum sepenuhnya berevolusi. Akibatnya, kekuatan dan vitalitasnya masih belum benar-benar sempurna. Meski begitu, kekuatan Fang Han sekarang sudah cukup untuk merobek cahaya suci, melawan tekanan Jin Xian, bahkan melarikan diri sekali lagi. Ia kini mampu menggunakan api nyata Daluo sepenuhnya, kekuatan khas setengah langkah Jin Xian. Lebih penting lagi, jiwanya telah menyatu dengan 33 harta surga, 8 Buddha. Mereka bukan lagi sekadar artefak, melainkan bagian dari hidupnya. Tidak ada yang bisa memisahkannya lagi, kecuali ia benar-benar ditangkap dan dimurnikan. Perubahan lain juga terjadi. Kekuatan reinkarnasi meningkat drastis. Jiwa Taiyuan dalam cakram reinkarnasi melindunginya lintas waktu. Simbol dunia bebas Wang Buddha berubah total. Sosok Buddha di dalam simbol itu berubah menjadi dirinya sendiri. Aku adalah Buddha, hatiku adalah hati Buddha. Pada saat itu, Fang Han memahami hakikat sejati Buddhisme. Teknik karma besar miliknya meningkat ke tingkat yang bahkan para Buddha tidak bisa pahami sepenuhnya. Sayap kebebasan juga berubah, retakan hilang, kekuatan meningkat. Setiap rune menjadi dunia langit biru. Dengan satu gerakan, ia merobek penjara ruang. Namun, suara dingin terdengar dari belakang. Jika kau benar-benar menjadi Xuanxian, mungkin kau bisa kabur. Aku ingin melihat seberapa besar potensimu. Fang Han tidak gentar. Potensiku tidak terbatas. Semakin kau menekanku, semakin cepat aku berkembang. Namun di dalam hati, ia mulai menghitung. Melarikan diri di alam semesta. Tidak mungkin. Sosok itu terlalu kuat. Ia segera membuat keputusan. Menuju dunia naga. Alasannya, dunia naga adalah musuh alam surga. Banyak ahli naga kuno akan bereaksi. Ia bisa memancing konflik dan kabur. Begitu masuk ke dunia naga, sesuatu yang aneh terjadi. Tidak ada gangguan, tidak ada gejolak besar. Tiba-tiba, suara muncul di belakangnya. Sosok besar itu sudah berdiri di sana. Tanpa cahaya emas, tanpa aura menekan. Seperti manusia biasa, ingin bersembunyi di dunia naga. Semua rencanamu tidak ada artinya bagiku. Fang Han langsung menyerang. Bukan ke musuhnya, tetapi ke lingkungan. Ia mencoba menghancurkan matahari dunia naga untuk memancing perhatian para naga kuno. Namun, semua serangannya lenyap. Di hadapanku, kau tidak bisa merusak apapun. Dalam sekejap, area ratusan juta li dibekukan. Energi menjadi padat seperti kristal. Fang Han tidak bisa bergerak. Sosok itu melangkah mendekat. Tekanan turun dari atas. Tubuh Fang Han hampir hancur. Fang Han menggertakkan gigi. Ia kembali menggunakan Secret Law to Heaven. Gerbang surga muncul. Pukulan dilepaskan. Kali ini, lembut, tanpa amarah. Namun mampu menggoyahkan medan kekuatan lawan. Sosok itu tersenyum. Teknik ini bagus, tapi tidak cocok untukmu. Tiba-tiba, bayangan keluar dari tubuhnya. Masuk langsung ke gerbang surga. Fang Han langsung menyadari bahaya. Gerbang surga mulai terkontaminasi. Energi asing mulai melahap roh artefak, mencuri vitalitas, menguasai sistem harta. Artefak lainnya mulai melemah. Dia ingin merebut semua hartaku. Fang Han segera menuangkan seluruh kehendaknya ke dalam gerbang surga. Ia memanggil semua warisan yang pernah ia miliki. Raja Suci Akhir, Panwu Xianzun, Buddha Dunia Bebas, dan banyak eksistensi besar lainnya. Namun, sosok itu melangkah maju lagi. Kekuatan itu bukan milikmu. Bagaimana kau bisa mengendalikannya? Ledakan. Semua ilusi hancur. Fang Han memuntahkan darah. Gerbang surga mulai berubah.
Auranya mulai menyerupai sosok besar itu. Artefak lainnya ikut terguncang, bahkan mulai mencoba melepaskan diri dari Fang Han. Untuk pertama kalinya, Fang Han merasakan sesuatu yang mengerikan. Ia hampir dipurnakan oleh orang lain. Sosok itu berkata dingin, "Gerbang surga ini belum menjadi artefak abadi. Aku akan menggunakan tubuhmu sebagai medium untuk menyempurnakannya." Lalu, ia meniupkan energi ke dalam gerbang surga. Pertarungan kini bukan lagi soal kekuatan, tetapi pertarungan jiwa. Dan kali ini, Fang Han benar-benar berada di ujung hidup dan mati. Pria agung dari langit itu bertindak tanpa ragu. Ia menggunakan roh asalnya untuk menghadapi Fang Han, menghancurkan seluruh kesadarannya, lalu menuangkan vitalitas ke dalam gerbang menuju surga. Ia benar-benar menyempurnakan sendiri artefak itu, mengubah benda tersebut menjadi artefak tingkat abadi. Sebuah artefak, pada saat berubah menjadi artefak abadi, seluruh hukumnya akan berubah. Siapapun yang dapat mengendalikan momen perubahan itu, akan mampu menguasai artefak tersebut sepenuhnya. Kini, pria agung dari langit tidak sekadar menyempurnakan gerbang menuju surga, melainkan merampas 33 harta surgawi. Ia mengambil hasilnya tanpa menanggung akibat apapun. Bahkan, ia ingin mengorbankan tubuh Fang Han ke dalam gerbang itu untuk meningkatkan kekuatannya. Semua hasil akhirnya akan jatuh ke tangannya. Fang Han telah melalui entah berapa banyak petualangan, membunuh tak terhitung tokoh, menyempurnakan para ahli, senjata sihir, dan artefak abadi. Ia membutuhkan waktu panjang untuk menyempurnakan 33 harta surgawi hingga mencapai tahap ini. Namun pria agung itu datang tepat di saat terbaik, merampas hasil kemenangan yang telah matang. Gerbang terakhir, hanya tinggal selangkah lagi untuk berubah menjadi artefak abadi. Setelah itu, keseluruhan 33 harta surgawi juga akan mengalami transformasi luar biasa. Kau bahkan tidak memahami misteri terakhir dari 33 harta surgawi. Metode pemadatannya dahulu dibawa diam-diam ke dunia fana oleh seorang ahli yang telah mencapai alam abadi. Namun Raja Peng Peng dihukum dan gugur. Jalan Dao itu diwariskan kepada keturunannya, dicari oleh dunia abadi selama bertahun-tahun, dan akhirnya jatuh ke tanganku. Kini aku bertindak atas nama surga untuk mengambil kembali harta ini. Pria agung itu mencibir, terus menuangkan esensi, mendorong perubahan terakhir gerbang menuju surga. Fang Han tahu bahwa ini adalah saat hidup dan mati. Namun pikirannya justru menjadi sangat tenang. Semakin berbahaya situasinya, semakin dingin dirinya. Ia terus mengaktifkan hukum langit, menyerang pria agung tersebut. Namun seluruh serangannya dengan mudah dilenyapkan oleh cahaya emas di tubuh lawannya. Relik tanpa batas, inti emas abadi. Pria agung itu melangkah maju, menekan dengan telapak tangan raksasa. 5 jarinya bagaikan gunung, langsung menekan kepala Fang Han. Masih ingin melawan? Di bawah kekuatanku, tidak ada perlawanan. Tubuh Fang Han seakan membeku dalam es purba, hanya sedikit vitalitas yang masih bisa bergerak. Namun pria itu tidak langsung membunuhnya. Ia membuka mulut dan memuntahkan sebuah inti emas. Itu bukan pil biasa, melainkan buah dari seorang abadi emas. Di sekelilingnya terdapat 36 relik tanpa batas. Semua itu langsung masuk ke dalam gerbang menuju surga. Gemuruh besar terjadi. Gerbang menuju surga akhirnya mencapai batasnya, mengalami perubahan drastis. Ia membesar menjadi menara raksasa setinggi ratusan ribu zang, menjulang menembus langit. Dari dalamnya memancar makna sejati tertinggi. Pada saat itu, seluruh 33 harta surgawi di tubuh Fang Han terlepas satu persatu. Baju perang surgawi, payung tanpa langit, dan artefak lainnya, semuanya terpisah darinya. Jejak terakhir kendali Fang Han diputus sepenuhnya. Pria agung itu memandang Fang Han dengan senyum dingin, seolah mengejek bahwa semua kerja kerasnya kini menjadi miliknya. Situasi benar-benar kritis. Jika Fang Han kehilangan 33 harta surgawi, ia hanya akan menjadi korban pembantaian. Pada saat artefak-artefak itu terbang, 8 artefak Buddha juga ikut terangkat oleh arus vitalitas, membuat tubuh Fang Han benar-benar kosong. Tubuhmu harus dihancurkan. Hanya dengan darah dan nyawa, semuanya bisa disucikan. Mati untukku. Pria agung itu menunjuk. Dalam sekejap, di dalam 3000 gua tubuh Fang Han, api mengerikan meledak, mulai menguapkan darahnya, melebur jiwanya. Masuk ke gerbang menuju surga.
Melebur, ia menangkap tubuh Fang Han dan melemparkannya ke dalam gerbang, lalu mulai melakukan penyempurnaan besar-besaran. Ledakan. Pada saat paling kritis itu, seberkas cahaya kristal menembus dunia naga dari ruang waktu yang jauh dan langsung menghantam punggung pria agung tersebut. Cahaya itu membentang ribuan li, dan setiap sapuannya menghancurkan bintang-bintang menjadi debu. Di sumber cahaya itu, tampak sebuah meriam kuno bermotif perunggu. Meriam guntur kuno abadi, reinkarnasi ibu petir, aku sudah tahu kau akan muncul. Membunuh Fang Han hanyalah umpan untuk memancingmu keluar. Pria agung itu tertawa dingin. Ia menggerakkan kekuatan tak terlihat, menghancurkan serangan meriam itu sebelum mencapai dirinya. Namun seketika, ruang di atas kepalanya retak, dan serangan kedua yang lebih dahsyat turun. Bodoh! Ia melonjak ke langit, merobek ruang dunia naga, dan langsung menangkap sumber serangan itu dari ruang waktu jauh. Meriam guntur kuno abadi ditarik paksa ke dunia naga. Dunia naga menjadi sunyi, tidak ada yang berani mengganggu. Meriam itu berubah menjadi kota petir, menembakkan ratusan ribu serangan, namun semuanya hancur sebelum menyentuh tubuh pria agung tersebut. Ia seperti iblis purba yang tak akan pernah jatuh. Dulu ini adalah artefak tingkat Raja Abadi, namun kini hanya sisa. Kemuliaanmu telah runtuh. Ia kembali menangkap. Kota petir bergetar hebat, hampir hancur total. Di pusat kota itu berdiri seorang wanita berpakaian putih. Fang Qingsui, ibu petir, legenda kuno. Hari ini aku akan mengakhirimu. Ia menyerang tanpa ragu, namun tepat saat serangan itu hampir mengenai Fang Qingsui. Ledakan, sebuah gerbang kuno turun dari langit. Gerbang itu kuno, dalam, melintasi masa lalu dan masa depan. Gerbang kehidupan abadi, jejak jiwa turun dari dalamnya dan langsung menyatu dengan gerbang menuju surga. Gerbang menuju surga yang diciptakan berdasarkan gerbang kehidupan abadi kini mendapatkan jiwa sejatinya. Perubahan besar terjadi. Di dalamnya, api sejati yang membakar Fang Han tiba-tiba mereda. Ekspresi Fang Han menjadi tenang. Pria agung dari langit, putra Raja Surga Bencana, terima kasih telah membantuku menyempurnakan 33 harta surgawi. Tanpa sumber inti emas abadi milikmu, aku tidak akan bisa melangkah ke tahap ini. Matanya bersinar tenang, seolah semuanya berada dalam kendalinya. Aura misterius melonjak dari tubuhnya. Langit dan bumi bergetar, matahari, bulan, dan bintang kembali bersinar. 33 harta surgawi kembali terbang keluar dari gerbang dan menyatu kembali dengan tubuhnya. 8 artefak Buddha bersinar terang. Sumber dunia naga mengalir deras ke dalam dirinya. Pada saat itu, ia adalah dunia naga. Dunia naga adalah dirinya. Ia menjadi penguasa mutlak dunia tersebut. Di atas kepalanya, hukum abadi misterius membentuk jalan dao panjang yang membentang melintasi langit. Matahari dunia naga bergetar, memuntahkan api naga abadi tanpa akhir, semuanya masuk ke dalam tubuh Fang Han. Setiap helai rambutnya berubah menjadi esensi naga sejati. Pada saat ini, ia sepenuhnya menguasai 33 harta surgawi, dan melangkah ke alam abadi misterius. Fang Han akhirnya menjadi abadi misterius. Alam abadi 3 lapis, yaitu alam abadi misterius, telah melampaui kekuatan dunia fana. Menurut hukum keabadian biasa, setelah mencapai alam abadi, seseorang sudah berada di puncak dunia fana. Begitu mencapai tingkat itu, ia harus segera naik ke dunia abadi, kecuali ia menyegel hukum keabadiannya sendiri dan tidak pernah benar-benar menampilkan kekuatan seorang abadi misterius. Namun Fang Han bukan abadi misterius biasa. Ia bahkan sebanding dengan setengah langkah abadi emas tingkat puncak. Hukum abadi misterius dalam tubuhnya begitu padat hingga dapat dibandingkan dengan gabungan ratusan abadi misterius biasa. Bahkan ribuan tokoh seperti Kaisar Dewa Sutian atau Pendekar Naga tidak akan mampu menandinginya. Sebelum menjadi abadi misterius, ia sudah mampu membunuh abadi misterius biasa seperti memotong sayuran, membantai Wang Yukun, Song Yuanshan, dan para jenius lainnya. Kini, hanya dengan satu hembusan napas, mereka akan berubah menjadi abu. Selain itu, 33 harta surgawi kini sepenuhnya berubah menjadi artefak abadi dan menyatu ke dalam tubuhnya. 8 artefak Buddha juga berpadu sempurna tanpa celah. Dari langit bahkan turun berbagai makna sejati para dewa. Dalam benaknya mengalir ayat-ayat abadi. Membangun adalah hidup, menghancurkan adalah kematian. Yang mencipta lahir dari ketiadaan, yang hancur kembali ke kehampaan.
Hidup dan mati, kehampaan, ketidakterbatasan, keabadian, itulah hakikat penciptaan. Pada saat itu, Fang Han memahami makna sejati penciptaan. Seperti jalan akhir, ia kini menyentuh inti sebenarnya. Dalam 33 harta surgawi, ia memperoleh pemahaman baru. Berbagai teknik agung pun muncul. Teknik abadi agung yang dahulu hanya ia gunakan secara kasar, kini menampakkan metode kultivasi yang nyata. Gerakan seperti menghancurkan langit kini mengandung puluhan hingga ratusan jalan agung, termasuk jalan gerakan besar, jalan kilat besar, jalan raja besar, serta berbagai kekuatan kuno yang diwariskan dari dunia abadi. Setiap dari 33 jurus merupakan gabungan dari 99 jalan agung, serta rahasia abadi yang tak terhitung jumlahnya, membentuk serangan mematikan yang dapat menghancurkan langit. Kini, 33 harta surgawi tidak lagi sekadar kekuatan kasar, melainkan sistem kultivasi sejati. Tubuh Fang Han telah memuat hampir 1000 jalan agung, serta berbagai teknik kuno. Dengan membalik waktu, ia bahkan bisa menyelesaikan ribuan tahun kultivasi dalam sekejap. Alam abadi misterius, begitu menakjubkan. Aku bahkan tidak bisa merasakan batas umurku. Aku bisa hidup bersama langit dan bumi, matahari dan bulan, hingga ratusan juta tahun. Fang Han merasakan kekuatan itu dengan tenang. Ia menggerakkan jurus, menyesuaikan seluruh kekuatan dalam tubuhnya, lalu tiba-tiba menyerang pria agung dari langit dengan kekuatan penuh. Teknik abadi agung, langit bergetar, Raja Surga Ibu Petir, kau berani menjebakku tapi tidak masalah. Hari ini, kalian berdua akan mati. Pria agung dari langit murka. Ia merasa dipermainkan, bahkan inti emas abadi miliknya justru membantu Fang Han mencapai puncak. Baginya, ini adalah penghinaan besar. Ia menekan dengan telapak tangan. Bencana tak terhitung muncul, mencakup seluruh dunia. Serangan Fang Han langsung terdistorsi dan hampir runtuh. Pecah. Jari pria itu menembus inti kekuatan, menciptakan retakan pada gerbang menuju surga. Namun Fang Han segera menggerakkan hukum abadi misterius, memperbaiki retakan tersebut, lalu mundur sekejap, menghindari serangan fatal. Kini, ia sudah mampu melawan. Jadi ini kekuatan abadi emas. Fang Han akhirnya memahami, di antara para abadi emas adalah batas yang hampir tak bisa dilampaui. Abadi langit hanyalah tahap awal. Abadi sejati lebih kuat. Abadi misterius lebih tinggi lagi. Namun abadi emas adalah raksasa sejati. Perbedaan kekuatan tidak bisa ditutup hanya dengan artefak. Fang Han terus mengayunkan jurus, setiap pukulan membawa kekuatan penciptaan. Dunia-dunia kecil lahir dari kehampaan, bahkan mampu menahan serangan lawan. Sister, pergi. Target mereka adalah dirimu. Namun, tak satu pun dari kalian bisa pergi. Pria agung itu mengeluarkan artefak besar, lukisan raksasa yang mencakup langit dan bumi. Dalam sekejap, ribuan bayangan artefak muncul, memenuhi ruang. Fang Han terkejut. Ia mengaktifkan artefak mata penembus langit. Namun bahkan dengan itu, ia tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang ilusi. Ini adalah kekuatan abadi emas. Pria itu tertawa dingin. Tiba-tiba, di pusat ribuan bayangan, muncul kembali kota petir. Dan di atasnya, Fang Qingsui, akhirnya kau keluar. Pria agung itu tidak bergerak, namun seluruh ruang mulai tertutup oleh kekuatannya. Saat itu juga, Fang Han bergerak secepat kilat, menembus ruang, dan tiba di sisi Fang Qingsui, masuk ke dalam kota petir. Sister, akhirnya kau muncul. Begitu mendekat, Fang Han merasakan sesuatu yang berbeda. Fang Qingsui tampak seperti perwujudan hukum alam itu sendiri, menguasai para dewa, seperti raja dari segala kekuatan alami. Dan yang lebih mengejutkan, kultivasinya tidak kalah darinya, bahkan mendekati setengah langkah abadi emas. Bagaimana bisa? Fang Han terkejut. Fang Qingsui menjawab dengan tenang. Yao Guang telah naik ke dunia abadi. Aku menemukan warisan kekuatanku di masa lalu, termasuk kehendakku sendiri. Ia telah menemukan pecahan artefak yang dahulu membuatnya jatuh. Namun di dunia fana, mustahil mencapai abadi emas. Untuk itu, kita harus menuju dunia abadi. Pikirannya langsung mengalir ke benak Fang Han, membuatnya memahami segalanya. Dalam sekejap, pikiran Fang Han dipenuhi berbagai gambaran. Ia melihat Feng Yao Guang berhasil menembus ke alam abadi, lalu situasi besar berubah. Pada saat yang sama,
Fang Qingshui telah menemukan kembali harta-harta yang ia tinggalkan di masa lalu. Sebuah kehendak kuno melayang di antara ruang dan waktu tak terbatas, terjalin dengan miliaran petir, lalu diserap kembali oleh dirinya yang sekarang. Dari ingatan itu, Fang Han memahami, pengaturan yang ditinggalkan Fang Qingshui di masa lampau terlalu banyak. Harta demi harta tersebar di seluruh alam semesta. Ia juga mengetahui bahwa sejak zaman kuno hingga kini, Fang Qingshui terus diburu oleh surga. Berkali-kali ia hampir dimusnahkan, bahkan pernah benar-benar dihancurkan oleh para ahli surga. Namun akhirnya, ia bangkit kembali berkat jejak jiwa dari gerbang kehidupan abadi. Semua ingatan itu mengguncang hati Fang Han. "Sister, tenanglah. Di dunia ini, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Bahkan jika harus mengorbankan nyawaku, aku akan mengembalikan kejayaanmu seperti di masa kuno, menjadikanmu kembali sebagai Raja Surga." Fang Han bersumpah. Hahaha, semut kecil juga berani membicarakan Raja Surga. Pria agung dari langit tertawa keras. Formasi besar yang ia susun kini telah sepenuhnya stabil. Gunung, sungai, dan dunia yang terbentuk dari lukisan tak terbatas itu benar-benar menutup seluruh dunia naga. Hati Fang Han tenggelam. Ia merasakan bahwa koneksinya dengan 8 artefak Buddha dan dunia naga telah diputus. Tanpa itu, kekuatannya setara dengan terikat tangan dan kaki. Namun ia tetap percaya diri. Dengan bergabung bersama Fang Qingshui, kekuatan tempurnya melonjak. Selama mereka bisa menembus segel dan melarikan diri, langit dan laut luas akan menjadi milik mereka. "Sister, kita gabungkan kekuatan, hancurkan blokade ini, lalu pergi ke dunia abadi. Aku bisa membawa 33 harta surgawi naik tanpa terdeteksi." Ia bersiap melepaskan serangan penuh. Namun Fang Qingshui berkata tenang. "Kau pergi dulu, aku akan menahan dia." "Apa?" Fang Han langsung menolak. "Kali ini, aku yang akan melindungimu." Tanpa ragu, ia langsung menyerang. Tubuhnya terpecah menjadi banyak bayangan, masing-masing menampilkan kekuatan berbeda, penciptaan, asal, 7 gaya penguasa, hingga teknik reinkarnasi surga. Namun targetnya bukan pria agung itu, melainkan formasi besar. Robek, 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 puluhan bagian formasi hancur. Kekuatan dunia naga mulai mengalir kembali. Fang Han hampir berhasil menembus keluar. Namun, pria agung itu mencibir dingin. Formasi baru langsung terbentuk, menutup celah yang terbuka. Sekaligus, ia melangkah maju. Seluruh bayangan Fang Han hancur seketika. Dalam ilusiku, yang nyata menjadi palsu, yang palsu menjadi nyata. Ia menyerang lagi, satu tangan menuju Fang Han, satu tangan menuju Fang Qingshui. Namun saat itu, Fang Han tiba-tiba bergerak aneh. Ia mengalir melalui seluruh struktur 33 harta surgawi, menembus setiap formasi di dalamnya. Ledakan, efek tak terduga muncul. Setiap teknik yang ia lepaskan diperkuat melalui 33 lapisan formasi, kekuatannya meningkat 33 kali lipat. Fang Han berubah menjadi 33 sosok. Setiap sosok memiliki kekuatan setara tubuh aslinya. 33 Fang Han menyerang bersamaan. Ledakan besar mengguncang segalanya. Telapak tangan pria agung itu hancur. Formasi kembali terkoyak. Celah besar terbuka. Kekuatan dunia naga kembali mengalir deras, bahkan matahari naga di langit memuntahkan api naga yang membakar segalanya. Serangan 33 kali lipat. Pria agung itu akhirnya terkejut. Ia tidak menyangka Fang Han mampu memahami misteri sejati 33 harta surgawi. Fang Qingshui juga terdiam sejenak. Namun ia segera berkata, "Pergi." Tanpa ragu, ia menarik Fang Han untuk mundur. Namun, tubuh Fang Han mulai retak. Seperti porselen yang pecah. Bahkan 33 harta surgawi di dalam dirinya juga menunjukkan retakan halus. Serangan barusan terlalu kuat. Jika ia menggunakannya lagi, artefak itu bisa hancur total. Fang Han segera memuntahkan energi asal dalam jumlah besar untuk memperbaiki kerusakan, lalu mengikuti Fang Qingshui untuk mundur. Orang ini terlalu kuat. Sebelum mencapai abadi emas, mustahil mengalahkannya. Namun saat itu, pria agung itu berdiri diam, lalu wajahnya berubah menjadi dingin penuh niat membunuh. "Bagus, sangat bagus. Tidak ada yang pernah memukul mundurku seperti ini, Fang Han. Kau yang pertama, tapi kekuatan 33 kali lipat itu, hanya bisa kau gunakan sekali. Jika tidak, artefakmu akan hancur."
Kesadarannya menyelimuti Fang Han dan Fang Qingsui, mencoba membunuh mereka sekaligus. Namun kali ini, tidak semudah sebelumnya. Fang Qingsui tersenyum tipis. Ia melantunkan nyanyian kuno. Kekuatan tak terlihat turun dari langit, menghancurkan kesadaran lawan. Fang Han terkejut. Kekuatan itu bukan sekadar takdir. Lebih tinggi dari takdir, lebih mutlak. Seolah seluruh makhluk hidup dan mati berada dalam kendalinya. Kekuatan penciptaan, asal, bahkan jalan akhir, semuanya tampak lebih rendah di hadapannya. Itu adalah kekuatan takdir sejati. Namun Fang Qingsui berkata melalui pikirannya, ini belum takdir sejati. Untuk mencapainya, masih diperlukan banyak perubahan. Dalam kehidupan ini, aku akan menuju dunia abadi dan benar-benar menguasai takdir. Baik, aku akan membantumu. Fang Han segera bergerak. Ia mengaktifkan teknik reinkarnasi surga, menggabungkan 8 artefak Buddha dengan sumber dunia naga. Dalam sekejap, seluruh kekuatan dunia naga mengalir ke tubuhnya. Ia mengangkat tangan dan menyerang. Ledakan, tanah dunia naga terbakar. Naga-naga purba muncul di langit, mengepung pria agung tersebut. Seluruh dunia naga menjadi musuhnya. Namun, pria agung itu tiba-tiba berubah. Wajahnya menjadi hikmat, suaranya menggema seperti kitab suci bencana. Aku lahir dari bencana, dan membawa bencana ke seluruh dunia. Langit, bumi, lautan, dan kehampaan berubah warna. Dalam sekejap, dunia naga tidak ditekan, melainkan dipindahkan dari tempatnya. Fang Qingsui langsung berubah ekspresi. Pergi, cepat pergi. Dia mulai menggunakan kekuatan dunia abadi. Pria agung dari langit itu akhirnya benar-benar murka. Ia langsung mengaktifkan jurus pembunuh sejati, beresonansi dengan tubuh aslinya di dunia abadi, memanggil hukuman terkuat, menembus batas dunia naga. Tujuannya jelas, membunuh Fang Han dan Fang Qingsui dalam satu serangan. Ini adalah kemarahannya yang sesungguhnya. Fang Han telah mengambil terlalu banyak keuntungan darinya. Terutama saat gerbang menuju surga berubah menjadi artefak abadi, tanpa inti emas abadi dan relik tanpa batas miliknya, Fang Han bahkan tidak akan mampu menyelesaikan transformasi itu dalam jutaan tahun. Namun sekarang, bukan hanya gagal membunuh Fang Han, kekuatan anak itu malah meningkat, bahkan mampu memukul mundurnya dengan kekuatan 33 kali lipat. Ini adalah penghinaan mutlak. Sebagai raksasa tak tertandingi di dunia abadi, kini ia turun ke dunia fana hanya untuk membunuh seorang junior, namun malah berulang kali dipermainkan. Langit dan bumi dipenuhi aura bencana. Kekuatan dunia naga yang baru saja dikendalikan Fang Han kembali ditekan. Namun Fang Qingsui mengangkat pandangannya. Sekali lagi, ia memanggil kekuatan pembalik takdir. Jejak jiwa dari gerbang kehidupan abadi muncul kembali, mengacaukan energi bencana. Fang Han langsung memanfaatkan celah itu. Ia menghantam dengan satu pukulan, merobek celah dalam lautan bencana, lalu bersama Fang Qingsui menerobos keluar. Selama kita keluar dari jangkauan kendalinya, aku bisa mengacaukan perhitungan takdirnya, suara Fang Qingsui bergema di benaknya. Kita masuk lebih dalam ke dunia naga, jawab Fang Han cepat. Di sana masih ada banyak ahli kuno. Dia tidak akan bisa bertindak seenaknya. Namun kemudian pikirannya berkilat. Jika perlu, kita bisa membalik keadaan. Tubuh avatarnya mengandung hukum abadi emas. Jika kau bisa menelannya, Fang Qingsui terkejut. Kau berani berpikir sejauh itu? Ia menggeleng. Tubuhnya sekarang adalah abadi emas sejati. Bahkan para ahli kuno dunia naga pun tidak akan berani menantangnya. Kita bisa selamat saja sudah cukup sulit. Namun ia tetap mengakui, jika benar bisa menelan avatarnya, manfaatnya tak terbayangkan. Setelah naik ke dunia abadi, aku bisa langsung menjadi penguasa besar. Tanpa abadi emas, seseorang hanyalah semut di sana. Fang Han tersenyum tipis. Kita memang hanya punya setengah peluang untuk lolos. Tapi aku yakin bangsa Protoss tidak akan diam. Tianmu Umo pasti sedang menunggu momen untuk bergerak. Ia terus menghitung kemungkinan dalam pikirannya. Mungkin kita bisa memanfaatkan situasi ini. Mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Fang Qingsui pun mulai memahami. Kau benar, Tianmu Umo bukan sosok sederhana. Bahkan di bangsa Protoss, kekuatannya melampaui Kaisar Dewa. Jika ia bergerak, dunia akan terguncang. Keduanya melesat menuju kedalaman dunia naga. Semakin dalam, kekuatan naga semakin kuat. Gunung-gunung raksasa, hutan purba, aura kuno memenuhi segalanya.
Bahkan abadi biasa tidak berani masuk ke wilayah ini. Namun kini, semua ketenangan itu hancur. Aura bencana menyapu segalanya. Kemanapun pria agung itu pergi, hukum dunia naga runtuh. Anehnya, tidak ada ahli kuno yang muncul. Seolah mereka semua takut. Namun bagi Fang Han, ini justru memberi peluang. Dengan bantuan 8 artefak Buddha, ia bergerak seperti ikan di air. Berkali-kali ia lolos dari serangan mematikan. Namun pria agung itu terus mengejar tanpa henti. Kalian hanya menuju kematian. Suara dinginnya menggema. Ia mengangkat tangan. Sebuah lintasan surgawi sepanjang ribuan zang muncul di telapak tangannya. Lintasan dao langit. Ia melemparkannya. Dalam sekejap, lintasan itu meluncur, memotong segalanya. Ruang runtuh, dunia naga seakan mengering. Cepat hindari. Fang Han dan Fang Qingsui menggigil. Serangan itu adalah manifestasi langsung dari pergerakan dao langit. Tidak ada yang bisa menahannya. Keduanya menggabungkan kekuatan, mengaktifkan teknik takdir, berputar ribuan kali dalam sekejap, dan akhirnya lolos melalui celah sempit. Namun, sebuah dunia kecil terbentuk, menelan mereka berdua. Mereka benar-benar terjebak. Tepat saat itu, dari kedalaman dunia naga, 3 kekuatan besar meledak. Masing-masing seperti satu dunia yang menghantam. Langit bergetar, meteor dan api jatuh tanpa henti. Ketiga kekuatan itu berubah menjadi 3 cakar naga raksasa. Setiap cakar memiliki 8 kuku. Api naga tingkat Daluo membakar di atasnya. Mereka menekan langsung ke arah pria agung itu. Para naga purba benar-benar turun tangan. Pria agung itu meraung, melesat ke langit, menyerang balik. Ledakan dahsyat mengguncang segalanya. Gunung dalam radius miliaran li hancur. Namun, 3 cakar naga itu tidak mundur. Mereka tetap menekan, bahkan mulai memecah aura bencana di tubuh pria agung itu. Makhluk tua, kalian berani melanggar aturan surga. Pria itu berteriak marah. Ia melepaskan lintasan dao langit tanpa henti, akhirnya mampu menahan tekanan tersebut. Suara kuno dan luas terdengar dari dalam cakar naga. Kami dan bangsa Protoss telah mencapai kesepakatan. Setelah perang ini, kami akan naik ke dunia abadi. Di dunia kecil ini, kami sudah terlalu lama terkurung. Kami hanya bisa menahannya selama 99 napas. Jika kau tidak bergerak sekarang, kami tidak akan mampu menekannya lebih lama. Ternyata, bangsa naga dan bangsa Protoss telah bersekutu. Suara lain pun terdengar, tenang dan penuh kekuasaan. Tenang saja, tidak satu pun dari mereka akan lolos. Dari kedalaman dunia naga, rambut putih berkibar. Sosok itu perlahan muncul. Tianmu Umo telah tiba. Tianmu Umo akhirnya muncul sepenuhnya. Ia bergabung dengan 3 naga purba dan para ahli kuno untuk membunuh avatar pria agung dari langit. Bahkan Fang Han dan Fang Qingsui ikut terkurung di dalam serangan itu, jelas bahwa mereka semua ingin membantai sekaligus dan menguasai segalanya. 3 cakar naga itu berasal dari 3 leluhur naga kuno, masing-masing setara dengan abadi emas. Namun mereka tidak menampakkan wujud asli, karena dunia fana tidak mampu menahan kekuatan sejati mereka. Bahkan setelah 99 napas, mereka akan dipaksa naik ke dunia abadi. Meski begitu, dalam waktu singkat itu, kekuatan mereka melampaui hukum langit dan bumi. Cakar naga perlahan menekan, bahkan lintasan dao langit mulai retak. Wajah pria agung itu berubah drastis. Ia mengerahkan seluruh kekuatan, namun tetap tidak mampu menahan tekanan. Terkutuk, jika tubuh asliku turun, kalian semua akan mati. Ia meraung, lalu melancarkan tinju dewa asal yang mengguncang segalanya, menghantam 3 cakar naga. Di saat yang sama, tangan lainnya menangkap Fang Han dan Fang Qingsui, membakar mereka dengan cahaya ilahi untuk menyempurnakan keduanya. Namun, keduanya langsung berubah menjadi bayangan gerbang kehidupan abadi. Cahaya ilahi itu tidak mampu menembus. Dengan jejak jiwa gerbang kehidupan abadi yang menyatu dengan gerbang menuju surga, mereka memunculkan kekuatan misterius yang tak terduga. Jika pria agung itu berada dalam kondisi penuh, ia mungkin bisa menghancurkan perlindungan itu. Namun kini ia harus menghadapi 3 leluhur naga dan mengawasi Tianmu Umo. Ia tidak punya waktu. Di sisi lain, Fang Han dan Fang Qingsui memasuki kondisi misterius. Keduanya bertukar pemahaman. Seluruh teknik Fang Han, tinju dewa penciptaan, jalan akhir, teknik reinkarnasi surga, mengalir ke dalam pikiran Fang Qingsui. Sebaliknya, pengalaman luar biasa Fang Qingsui juga masuk ke dalam kesadaran Fang Han.
Dalam sekejap, keduanya memperoleh manfaat besar. Mereka seperti embrio suci di awal penciptaan alam semesta. Diam namun bergerak, hening namun penuh perubahan. Gerbang menuju surga melayang di atas mereka, tak tergoyahkan oleh serangan luar. Kultivasi mereka terus meningkat. Bahkan retakan pada 33 harta surgawi mulai pulih sepenuhnya. Pria agung itu menyadari hal ini, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Tianmu Umo akhirnya bergerak. Sosoknya elegan, tanpa jejak kekuatan kasar. Rambut putihnya sepanjang 3000 zang berkibar seperti gelombang. Ia mengangkat tangan. Sebuah matahari menyala turun dari kehampaan, membawa kehancuran Dao itu sendiri. Avatar ini akan menjadi milikku. Ia menyerang. Ledakan. Telapak tangannya langsung menembus tubuh pria agung itu, menciptakan lubang besar di dadanya. Namun pria itu meraung. Tubuhku adalah tubuh abadi, pulih. Energi bencana berubah menjadi dewa, iblis, dan roh, lalu menyatu kembali. Lukanya sembuh dalam sekejap. Ia meledak dengan kekuatan penuh. Sekaligus, ia menangkap Fang Han dan Fang Qingshui, lalu melempar mereka ke dalam tubuhnya sendiri, menyegel mereka di dalam gerbang menuju surga. Kini ia bisa bertarung tanpa gangguan. Ia menyerang Tianmu Umo dengan kekuatan tak terbendung. Pertarungan dua raksasa pun dimulai. Setiap gerakan tampak ringan, namun jika sedikit saja lengah, seluruh bintang akan hancur. Namun tiba-tiba, salah satu cakar naga bergetar. Aku tidak bisa bertahan lagi, aku akan naik. Sebuah naga raksasa sepanjang jutaan li muncul, menembus langit menuju dunia abadi. Namun sebelum pergi, ia melepaskan jurus pamungkas. Tanpa pemimpin, dunia bersatu. Suara naga menggema. Serangan itu menghancurkan tubuh pria agung tersebut, menciptakan retakan besar. Dua naga lainnya juga menyusul. Mereka juga melepaskan jurus yang sama sebelum naik. Seluruh dunia naga bergetar. Akhirnya, tubuh pria agung itu tidak mampu menahan tekanan. Ia mulai runtuh. Tianmu Umo melihat kesempatan itu. Ambil nyawamu. 3000 helai rambut putihnya menembus tubuh pria itu sekaligus. Ia kini memiliki keunggulan mutlak. Namun, di dalam tubuh pria agung itu, Fang Han dan Fang Qingshui terperangkap. Mereka berada di dunia dalam tubuhnya, dipenuhi relik tanpa batas dan inti hukum abadi emas yang berputar seperti alam semesta. Ini, hukum abadi emas. Fang Han langsung memahami. Namun sebelum sempat bertindak, ledakan besar terjadi. Serangan dari luar mengguncang tubuh pria agung itu. Bola-bola emas mulai bergetar, dan rambut Tianmu Umo menembus masuk. Kesempatan emas muncul. Sister, bertindak sekarang. Fang Han tidak ragu. Ia langsung mengaktifkan teknik abadi agung, bahkan sekali lagi memaksakan kekuatan 33 kali lipat. 33 bayangan muncul. Semua menyerang segel sekaligus. Ledakan. Segel mulai runtuh. Fang Han langsung menyapu ribuan relik tanpa batas ke dalam tubuhnya. Setiap relik sebesar kepalan tangan, penuh vitalitas, mengandung simbol Dao yang luar biasa. Bahkan satu saja bisa meningkatkan umur dan kekuatan secara drastis. Namun kini, puluhan ribu relik masuk ke tubuhnya sekaligus. 33 harta surgawi yang retak langsung pulih, bahkan menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, Fang Qingshui bergerak. Ia langsung menangkap sebuah bola emas raksasa. Hukum abadi emas. Begitu ia menyentuhnya, seluruh tubuh pria agung itu mulai runtuh dari dalam. Kehancuran total pun dimulai. Fang Qingshui sangat berpengalaman dan berpikiran tajam. Ia tahu, ini adalah kesempatan terbaik untuk merebut hukum abadi emas milik pria agung dari langit. Dengan kultivasinya saat ini di alam abadi misterius, hampir mustahil untuk melangkah lebih jauh. Bahkan jika ia naik ke dunia abadi, menembus ke abadi emas tetap sangat sulit. Namun, jika ia memperoleh hukum abadi emas, semuanya akan berbeda. Kesempatan untuk menjadi abadi emas akan meningkat berkali-kali lipat. Ini adalah kesempatan emas. Fang Han pun memahami hal yang sama. Jika ia bisa mendapatkan hukum abadi emas, maka saat tiba di dunia abadi, ia tidak akan menjadi sosok lemah tanpa pijakan. Tanpa ragu, keduanya bergerak bersamaan. Fang Qingshui mengaktifkan kekuatan petir dan takdir. Sungai takdir muncul, melilit hukum abadi emas, menekannya, lalu mulai mengikis dan menyempurnakannya. Sementara itu, Fang Han jauh lebih ganas. Ia mengaktifkan teknik abadi agung, menghancurkan kelompok hukum abadi emas lainnya,
lalu langsung menanamkan jejaknya dan menyerapnya ke dalam tubuh. Pada saat yang sama, 8 artefak Buddha memancarkan kekuatan naga abadi, mengubah relik tanpa batas menjadi naga sejati dan menyerapnya. Relik tanpa batas yang bahkan sulit disempurnakan oleh Fang Qingshui, justru mengalir deras ke tubuh Fang Han tanpa perlawanan. Seolah-olah menemukan tuannya. Benar, ini karena segel agung makhluk hidup dalam 8 artefak Buddha. Fang Han langsung memahami, relik itu memiliki naluri kembali ke asal. Kini, semua relik itu menjadi miliknya. Pria agung dari langit benar-benar terpojok. Di luar, ia diserang 3 naga purba dan Tianmu Umo. Di dalam, Fang Han dan Fang Qingshui merampas fondasinya. Dalam keputusasaan, ia mencoba memanggil tubuh aslinya di dunia abadi. Namun Tianmu Umo sudah mengantisipasi. Lapisan demi lapisan penghalang para dewa turun dari langit, memutus koneksinya sepenuhnya. Kekuatan pria agung itu langsung melemah. Saat itu juga, 3 cakar naga menembus pertahanannya dan menghantam tubuhnya. Tubuhnya mulai retak, hampir meledak. Namun, ia tertawa dingin. Kalau begitu, kalian semua akan mati bersamaku. Ia memilih menghancurkan dirinya sendiri. Tidak baik. Fang Qingshui langsung sadar. Ia mencoba melarikan diri sambil membawa hukum abadi emas. Namun sudah terlambat. Seluruh hukum abadi emas mulai mengikat mereka. Relik tanpa batas pun terbakar. Kehancuran total akan terjadi. Pada saat genting itu, Fang Han membuat keputusan. Sister, aku akan mengirimmu naik ke dunia abadi. Ia langsung menghantam tubuh Fang Qingshui dengan telapak tangan. Kekuatan besar mengalir, memicu hukum kenaikan ke dunia abadi. Cahaya abadi turun, nada-nada surgawi terdengar. Tubuh Fang Qingshui mulai terangkat. Bagaimana denganmu? Serunya, aku tidak akan mati. Fang Han berteriak. Ia kembali memaksakan kekuatan 33 kali lipat, menyelimuti Fang Qingshui dengan kekuatan penciptaan, melindunginya dari deteksi. Pergilah, tunggu aku di dunia abadi. Dalam kilatan cahaya, Fang Qingshui menghilang, membawa sebagian hukum abadi emas bersamanya. Keheningan sesaat muncul, namun detik berikutnya, ledakan besar terjadi. Avatar pria agung dari langit meledak sepenuhnya. Seluruh ruang runtuh. Tidak ada yang bisa bertahan dari kehancuran ini. Namun Fang Han tidak mundur. 8 artefak Buddha, serap semuanya. Ia membuka seluruh artefaknya, menyerap hukum abadi emas, relik tanpa batas, bahkan kekuatan naga purba, semua ditarik ke dalam tubuhnya. Tubuh pria agung itu sendiri adalah dunia tanpa batas. Kini, Fang Han menyerap dunia itu. Namun, kekuatan kehancuran terlalu besar. Hukum abadi emas yang hancur berubah menjadi api kehancuran, mulai merobek tubuhnya. 33 harta surgawi pun hampir hancur. Pada saat itu, Fang Han mengaktifkan kartu terakhirnya. Kekuatan, takdir. Ia membakar 30 juta tahun umur dalam sekejap. Langit dan bumi berubah warna. Kekuatan takdir turun. Bahkan hukum abadi emas yang terbakar mulai tunduk. Tubuh Fang Han kembali mengalami transformasi. Pada saat yang sama, ia mendorong kekuatan untuk naik ke dunia abadi. Ini satu-satunya jalan. Jika tidak, ia akan mati, atau jatuh ke tangan bangsa Protoss. Dalam momen itu, ia melihat sesuatu. Sebuah bola emas terbesar, berubah menjadi bayi emas. Itulah inti sejati hukum abadi emas pria agung tersebut. Tanpa ragu, Fang Han menyerang. Dengan kekuatan takdir dan teknik abadi agung, ia menyegel bayi emas itu. Kemudian, menghubungkannya dengan kekuatan kenaikan. Berani sekali kau, suara terakhir pria agung itu bergema. Lalu, bom, ledakan pamungkas terjadi. Seluruh kedalaman dunia naga hancur. Langit, bumi, laut, semuanya lenyap. Bahkan tubuh Tianmu Umo ikut hancur dalam ledakan itu. Fang Han yang sedang naik, ikut terkena dampaknya. Tubuhnya retak, dunianya runtuh, artefaknya hampir hancur. Namun, di detik terakhir, ia kembali membakar 30 juta tahun umur. Memanggil kekuatan takdir sekali lagi. Kekuatan itu menahan kehancuran, namun harga yang dibayar terlalu besar. Kesadaran Fang Han langsung padam. Ia pingsan di tengah proses kenaikan menuju dunia abadi. Setelah ledakan itu, kedalaman dunia naga hancur total. Gunung-gunung setinggi jutaan zang diratakan. Langit dunia naga retak, bahkan matahari naga menyusut dan hampir pecah.
Dampak ledakan avatar pria agung dari langit itu cukup untuk menghancurkan satu dunia besar, bahkan sisa kekuatannya mampu memusnahkan beberapa dunia sekaligus. Para ahli di bawah tingkat dewa musnah sepenuhnya. Di pusat ledakan, bahkan abadi misterius pun akan lenyap. Bahkan abadi emas belum tentu bisa selamat. Baik Fang Han maupun Tianmu Umo tampak seperti telah hancur menjadi abu. Tentu saja, yang hancur hanyalah avatar pria agung itu. Tubuh aslinya di dunia abadi tetap utuh dan tak tersentuh. Waktu berlalu, entah berapa lama, rambut putih beterbangan di udara. Sosok Tianmu Umo muncul kembali. Jelas, ia memiliki banyak avatar, meski satu hancur, yang lain tetap ada. Ia tiba di pusat ledakan, mencoba mencari sesuatu. Namun, tidak menemukan apapun. Aneh, Fang Han seharusnya mati. Tapi tidak ada jejak sama sekali, bahkan sisa artefaknya pun tidak ada. Ia mulai menghitung dengan teknik rahasia. Setetes darah berubah menjadi formasi bintang 6, berputar, memutar kembali gambaran sebelum ledakan. Dalam penglihatan itu, ia melihat sosok samar. Sosok itu menerobos kehancuran, memanggil kekuatan takdir, menahan ledakan, lalu menyatu dengan kekuatan langit. Dan menghilang, naik ke dunia abadi. Ia mengerutkan kening. Kemudian ia melihat lebih jelas. Saat sosok itu naik, sebuah bayi emas menyatu ke dalam tubuhnya. Hukum abadi emas, bahkan inti terkuatnya diambil. Ia terdiam sejenak. Keberuntungan luar biasa, tapi dunia abadi bukan tempat yang mudah. Dengan kondisi terluka dan membawa harta sebesar itu, dia akan menjadi target semua kekuatan besar. Ia tersenyum tipis. Di dunia abadi, para jenius jauh lebih banyak daripada di dunia fana. Di sini hanyalah sumur kecil. Setelah itu, ia menghilang, hanya menyisakan kehancuran dunia naga. Sementara itu, Fang Han tidak sadar sama sekali. Kesadarannya hancur, hanya tersisa satu titik jiwa yang melayang dalam kehampaan. Ledakan itu terlalu dahsyat, jika bukan karena ia membakar setengah umurnya untuk memanggil kekuatan takdir. Ia pasti sudah mati. Namun meski selamat, tubuhnya hancur, artefaknya rusak, dunianya runtuh. Ia bahkan tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Ia hanya merasakan dirinya menembus lapisan ruang, melewati sistem dinding kristal, naik, terus naik. Hukum ruang dan waktu berubah drastis. Ruang menjadi sangat padat, waktu mengalir jauh lebih cepat. Kehidupannya terasa terkuras ribuan kali lebih cepat. Akhirnya, dengan satu hentakan besar, ia jatuh dan kehilangan kesadaran sepenuhnya. Entah berapa lama kemudian, Fang Han membuka mata. Di hadapannya, pegunungan raksasa terbentang, jauh lebih besar daripada dunia naga. Pohon-pohon menjulang seperti pilar langit. Di langit, sebuah matahari berbentuk taiji menggantung. Separuh berwarna emas gelap, separuh berwarna emas merah. Ukurannya tak terbandingkan dengan matahari dunia naga. Ketika Fang Han mencoba mengamati, hanya sedikit percikan apinya saja sudah hampir membakar kesadarannya. Ia langsung menarik kembali pikirannya. Ia langsung memahami, ini adalah dunia abadi. Ia mencoba bergerak, namun tidak bisa. Tubuhnya seperti daging busuk. 3000 titik akupuntur hancur. Dunia dalam tubuhnya runtuh. Artefaknya hampir musnah. Ia bahkan tidak bisa bangun. Namun, energi di tempat ini luar biasa. Setiap tarikan napas dipenuhi energi murni dunia abadi. Rumput di bawah tubuhnya adalah rumput abadi Zuzu, ramuan surgawi yang bisa menghidupkan kembali daging dan tulang. Di sekitarnya, berbagai tanaman langka tumbuh bebas. Namun yang lebih mengejutkan, hukum di dunia abadi, ruang sangat padat, bahkan abadi tidak bisa merobeknya. Hanya bisa terbang, biasa, di bawah alam dewa, bahkan tidak bisa terbang, hanya bisa berjalan. Waktu juga berjalan ratusan kali lebih cepat. Jika di dunia fana ia memiliki puluhan juta tahun umur, di sini, itu hanya setara sekitar 100.000 tahun. Jadi ini, dunia abadi. Fang Han akhirnya benar-benar memahami. Ia telah berhasil naik, namun, dalam kondisi nyaris mati. Ia memeriksa tubuhnya, kondisinya hanya bisa digambarkan dengan satu kata. Hancur. 33 harta surgawi retak parah. 8 artefak Buddha hampir hancur. Seluruh kekuatannya lumpuh. Ini buruk. Jika ada makhluk lain menemukan dirinya, ia bisa langsung dibunuh atau disempurnakan. Namun, tiba-tiba, dari dalam dahinya muncul aliran hangat.
ia merasakan sesuatu. Di dalam lautan kesadarannya, sebuah bayi emas duduk bersila, memancarkan kekuatan besar, memperbaiki tubuhnya sedikit demi sedikit. Fang Han terkejut, lalu sangat gembira. Itu, hukum abadi emas. Ia berhasil membawanya naik. Selama ia bisa menyempurnakan hukum abadi emas itu, ia tidak hanya bisa pulih sepenuhnya, tetapi bahkan berpeluang menembus ke alam abadi emas. Di dunia abadi, ia akhirnya memiliki pijakan. Fang Han merasa sangat lega karena berhasil naik ke dunia abadi. Setidaknya, ia telah lolos dari bencana kematian di dunia fana. Namun, kondisinya sekarang terlalu parah. Ia harus memulihkan diri dengan hati-hati. Selama kekuatannya pulih, dengan kemampuannya yang bahkan bisa membunuh abadi misterius, maka di dunia abadi yang luas ini, ia tetap bisa bertahan dan bangkit. Di dunia abadi, tingkatan sangat jelas. Abadi semu dan abadi sejati hanyalah budak. Abadi langit baru memiliki sedikit status. Abadi dewa setara penguasa wilayah kecil. Abadi misterius lebih tinggi lagi. Dan abadi emas adalah raksasa sejati. Dengan kekuatan Fang Han saat ini, ia setara raksasa kecil. Namun semuanya bergantung pada satu hal, pemulihan. Ia menutup mata dan mulai bermeditasi. Di dalam dahinya, bayi emas dari hukum abadi emas memancarkan api sejati, perlahan memperbaiki tubuhnya. Setiap bagian tubuh yang rusak mulai pulih. 8 artefak Buddha juga mulai terbentuk kembali, menyerap sisa kekuatan dunia naga yang tersimpan. 33 harta surgawi pun semakin stabil, retakan perlahan menghilang, bahkan mulai menyerap energi asal dari dunia abadi. Tubuh Fang Han perlahan pulih. Umurnya juga meningkat kembali. Bayi emas itu seperti tungku abadi yang tak pernah padam. Selama ia bisa menyempurnakan hukum abadi emas, ia bukan hanya akan pulih sepenuhnya, tetapi bahkan bisa melangkah lebih jauh. Hutan tempat ia berada sangat sunyi. Tidak ada gangguan. Ini memberi Fang Han waktu untuk memulihkan diri. Entah berapa lama, ia akhirnya mampu menggerakkan sedikit vitalitas. Namun tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara semak bergoyang. Wus! Seekor monster muncul. Tubuhnya seperti badak, namun seluruh sisiknya dipenuhi rune abadi alami. Fang Han langsung mengenalinya. Itu, badak irama surgawi. Makhluk langka yang hanya ada di dunia abadi. Kekuatannya setara abadi sejati. Namun karena hukum dunia abadi sangat kuat, bahkan makhluk ini hanya mampu menghancurkan batu dan pohon, jauh dari kekuatan dahsyat di dunia fana. Badak itu tampak panik, berlari liar. Di belakangnya, puluhan teknik abadi agung menghantam tubuhnya. Ledakan, badak itu roboh dan mati. Tak lama, muncul 7 atau 8 sosok muda. Mereka semua adalah abadi sejati. Di dunia fana, mereka adalah penguasa. Namun di sini, mereka bahkan tidak bisa terbang. Mereka hanya bisa melompat dan berlari. Fang Han memperhatikan, mereka menggunakan jaring khusus untuk membawa bangkai badak itu. Tidak ada artefak ruang, karena di dunia abadi, ruang sangat stabil. Hanya artefak abadi sejati yang bisa menyimpan ruang. Saat mereka sibuk, salah satu dari mereka akhirnya melihat Fang Han. Kakak senior, ada seseorang di sana. Mereka mendekat. Ini, rumput abadi Zuzu, dan orang ini. Seorang wanita berbicara. Bahasa mereka adalah bahasa dunia abadi, namun Fang Han memahaminya dengan mudah. Ia membuka mata sedikit, lalu menutupnya lagi. Dengan kekuatannya sekarang, meski terluka, ia masih bisa membunuh mereka semua dalam sekejap. Namun ia tidak bergerak. Seorang pemuda bertanya dengan waspada. Kau dari sekte mana? Fang Han menjawab tenang. Aku pengembara, diserang musuh, terluka parah. Jika kalian membantuku pulih, aku akan membalasnya. Mereka semua terkejut. Kau bisa terbang. Artinya, ia adalah abadi langit. Mereka saling berpandangan. Salah satu dari mereka, bermata tajam dan penuh niat jahat, mengirimkan pesan pikiran. Jika kita membunuhnya, kita bisa mendapatkan hukum abadi. Namun, wanita pemimpin mereka segera menolak. Jangan gegabah, asal-usulnya tidak jelas. Kita bisa membawa bencana bagi sekte. Ia mendekati Fang Han dengan hormat. Senior, kami adalah murid sekte Xuanzong. Tempat ini tidak aman. Jika tidak keberatan, ikutlah dengan kami untuk pemulihan. Fang Han mengangguk. Baik, aku akan mengingat kebaikan ini. Wanita itu tersenyum tipis. Tidak perlu balasan. Ini hanya menjalin karma baik.
Mereka segera mengangkat Fang Han dan meninggalkan hutan. Fang Han memperhatikan dalam diam. Di dunia fana, abadi sejati bisa melintasi galaksi dalam sekejap. Namun di dunia abadi, mereka hanya bisa berjalan. Perbedaan ini seperti langit dan bumi. Sepanjang perjalanan, ia mengamati dunia ini. Segalanya terasa sangat luas. Setiap batu, setiap helai rumput, mengandung hukum yang tak terbayangkan. Menurut catatan kuno, bayi yang baru lahir di dunia abadi sudah setara dengan kultivator tingkat panjang umur di dunia fana. Namun tanpa mencapai tingkat abadi, mereka tetap dianggap kecil. Setelah setengah hari perjalanan, matahari besar di langit mulai condong. Di depan mereka, muncul sebuah gerbang gunung. Itulah Sekte Xuanzong. Fang Han dibawa ke gerbang gunung Sekte Xuanzong oleh Chen Yan dan para muridnya. Gerbang sekte itu dibangun di antara pegunungan dan bebatuan. Istana menjulang tinggi, dan di langit tersusun berbagai formasi besar. Ini menunjukkan bahwa di dalam Sekte Xuanzong masih terdapat ahli yang menjaga. Tentu saja, ini tidak bisa dibandingkan dengan dunia fana, di mana sekte besar dapat memiliki ratusan ribu istana melayang dan menutupi seluruh medan bintang. Di dunia abadi, struktur materi sangat stabil, hukum ruang membeku. Untuk memindahkan satu gunung saja, tingkat kesulitannya setara dengan mengatur ribuan bintang di dunia fana. Kalian, bawa senior ini ke gua tempat tinggalku. Chen Yan memerintahkan para murid. Mereka segera membawa Fang Han melewati gunung, tiba di sebuah istana kecil, lalu meletakkannya di atas ranjang batu. Ranjang batu itu hangat, memancarkan aura lembut yang langsung menenangkan hati dan menutrisi tubuh. Fang Han langsung mengenalinya. Ukiran batu suanyang dunia abadi, disusun dengan formasi, mampu menahan kesengsaraan petir, sekaligus menutrisi tubuh dan jiwa. Tidak buruk, Chen Yan berkata dengan hormat. Senior, ini tempat tinggalku. Namaku Chen Yan, silakan pulihkan diri di sini dengan tenang. Sekte kami memang kecil, tapi cukup aman. Bolehkah aku tahu asal-usul senior? Fang Han tersenyum tipis. Asalku, sebaiknya tidak kau ketahui. Itu tidak baik untukmu. Aku berasal dari tempat yang sangat jauh, dikejar musuh kuat hingga akhirnya sampai di sini. Kalian telah menyelamatkanku, tentu aku akan memberi sedikit manfaat. Ia menggerakkan bibirnya. Seutas energi putih keluar dari hidungnya, seperti naga kecil, langsung masuk ke tubuh Chen Yan tanpa bisa dicegah. Chen Yan terkejut, hendak melawan. Namun wajahnya segera berubah menjadi kegembiraan. Ini, pemahaman jalan abadi langit, dan energi asal. Ia berada di ambang terobosan. Dengan bantuan ini, ia hampir bisa langsung memasuki alam abadi langit. Ia bahkan ingin langsung mengasingkan diri untuk berkultivasi. Namun Fang Han berkata tenang. Tidak perlu terburu-buru, aku masih punya beberapa pertanyaan. Ia tiba-tiba duduk bersila. Cahaya bersinar di matanya. Chen Yan terkejut. Senior, Anda bukan abadi langit. Dalam pandangannya, abadi langit sudah merupakan tokoh besar di sekte, sosok yang jarang muncul. Fang Han tersenyum dingin. Abadi langit, abadi dewa, apa itu? Aku bisa menghancurkan mereka dengan satu tamparan. Chen Yan langsung terdiam. Ia merasakan tekanan tak terlihat dari Fang Han, sebuah aura yang hanya dimiliki tokoh besar. Ia sadar, orang yang ia selamatkan bukan orang biasa. Nada bicaranya pun semakin hormat. Senior, tempat ini disebut Pegunungan Mang. Luasnya sekitar 369 miliar li. Di sini terdapat ribuan sekte abadi yang tergabung dalam aliansi Manggu. Sekte Xuanzong kami adalah salah satu anggotanya. Di luar Pegunungan Mang, aku tidak tahu banyak. Hanya mereka yang mencapai abadi langit yang bisa keluar. Fang Han mengangguk. Dalam benaknya, ia langsung menyusun peta kekuatan wilayah ini. Ribuan sekte, membentuk sistem kekuasaan besar. Namun ini hanyalah sudut terpencil dari dunia abadi. Ambilkan kitab yang mencatat wilayah ini. Chen Yan segera menyerahkan sebuah kitab rahasia. Fang Han membacanya dengan cepat, sambil sesekali bertanya. Setelah sekitar setengah hari, langit mulai gelap. Malam dunia abadi turun. Bulan raksasa menggantung di langit, memancarkan cahaya dingin yang dalam. Dari kejauhan, terdengar raungan binatang abadi di pegunungan. Fang Han kini memahami, di kedalaman Pegunungan Mang, terdapat banyak binatang abadi dan makhluk kuat yang bahkan bisa menandingi abadi dewa. Chen Yan sendiri pernah hampir mati saat bertemu binatang kristal emas tingkat abadi. Setelah membaca kitab itu,
Fang Han akhirnya memahami gambaran umum wilayah ini. Tempat ini hanyalah daerah terpencil. Dunia abadi yang sebenarnya jauh lebih luas. Ia menggeleng pelan. Ia sempat ingin mengetahui lokasi para raja surga atau pusat kekuatan besar dunia abadi. Namun jelas, itu masih terlalu jauh baginya. Ia duduk bersila di ranjang batu, menatap bulan. Perasaan aneh muncul di hatinya. Ia teringat dunia Xuan Huang, tanah asalnya. Aku tidak tahu apakah dunia Xuan Huang masih ada, atau sudah dihancurkan. Bangsa Protoss Kingsway juga sudah naik ke dunia abadi. Namun ia segera menenangkan pikirannya. Aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Tapi sekarang, yang terpenting adalah memulihkan kekuatan. Ia memeriksa tubuhnya. Pemulihan sudah berjalan, namun masih jauh dari cukup. Untuk pulih sepenuhnya, ia harus menyempurnakan hukum abadi emas. Chen Yan bertanya dengan hormat. Senior, apakah masih ada perintah? Fang Han berkata, ini resep pilku. Pergi beli bahan-bahannya. Aku akan meracik pil untuk mempercepat pemulihan. Sebuah kitab emas melayang keluar dari tubuhnya, berisi daftar bahan obat. Chen Yan melihatnya, lalu tampak ragu. Senior, bahan-bahan ini sangat mahal. Aku harus membelinya di pasar aliansi Manggu, tapi aku tidak punya cukup pil asal. Fang Han mengangguk. Ia memahami, di dunia abadi, transaksi menggunakan pil asal. Namun ia sendiri belum memiliki cadangan. Tidak masalah, nanti kita pergi bersama setelah aku pulih sedikit. Ia masih bisa menyerap energi asal langsung dari langit dan bumi. Di dalam sekte ini, ia juga merasakan adanya formasi besar yang menarik energi asal dari langit dan bumi untuk membantu kultivasi para murid. Chen Yan pun mundur untuk berkultivasi. Sementara itu, Fang Han menutup mata. Ia mulai menyerap hukum abadi emas. Kesadarannya menyebar ke dalam kehampaan. Puluhan ribu li, ratusan ribu li, jutaan li. Ia mulai memulihkan diri sepenuhnya. Asal penciptaan, akhir reinkarnasi, dominasi penguasa. Di dunia abadi, bulan menggantung tinggi. Cahaya peraknya mengalir seperti air, namun berbeda dari dunia fana. Di dalamnya bercampur esensi Taiyin kuno dan hukum misterius yang tak terjelaskan. Fang Han diam-diam menjalankan metode penyembuhan. Ia menyempurnakan hukum abadi emas dalam tubuhnya, sambil merasakan hukum dunia abadi dan mengamati sekeliling. Dengan kekuatannya, selama pulih sepenuhnya, seluruh pegunungan Mang yang luasnya 369 miliar li tidak akan mampu menandingi dirinya. Ia sudah mengetahui, di wilayah ini, yang terkuat hanyalah abadi misterius tingkat tinggi. Begitu ia pulih, satu tamparan cukup untuk memusnahkan mereka. Namun di dunia abadi, abadi dewa dan abadi misterius dapat bertarung tanpa batasan. Jika bertemu setengah langkah abadi emas, ia tetap harus berhati-hati. Karena itu, ia fokus memulihkan diri. Hukum abadi emas terus disempurnakan. Api sejati Daluo membakar dalam tubuhnya, memperbaiki meridian yang hancur. Pada saat yang sama, ia menyusun ulang seluruh tekniknya sesuai hukum dunia abadi. Ia tidak bisa lagi mempercepat waktu seperti sebelumnya. Waktu di dunia abadi terlalu kuat dan liar. Tidak bisa dimanipulasi sembarangan. Energi asal turun dari langit. Fang Han mulai mengumpulkan energi asal. Ia tidak mengambil dari dalam sekte, agar tidak merusak keseimbangan mereka. Sebaliknya, kesadarannya menembus ke langit tinggi, menyaring energi halus dari kehampaan. Energi asal di dunia abadi sangat langka, seperti emas dalam pasir. Namun, 33 harta surgawi memiliki kemampuan mencuri hukum langit. Artefak itu terbang ke langit, menyerap energi asal seperti lebah menghisap nektar. Pada saat yang sama, bola tai chi dari artefaknya juga mulai berputar, menghasilkan energi asal tanpa henti. Hingga fajar tiba, Fang Han telah mengumpulkan ribuan pil asal. Satu pil asal jauh lebih berharga daripada triliunan pil yang murni di dunia fana. Di dunia abadi, energi yang murni tidak bernilai. Hanya energi asal yang benar-benar berharga. Biasanya, seorang abadi butuh waktu lama untuk menghasilkan satu pil. Namun Fang Han menghasilkan ribuan dalam satu malam. Ia mulai merencanakan langkah berikutnya. Aku harus meracik pil untuk mempercepat pemulihan. Ia ingin membuat pil tingkat tinggi. Bahkan mencoba meracik pil abadi raja. Dengan bantuan hukum abadi emas dan api sejati Daluo. Itu bukan hal mustahil. 33 harta surgawi memiliki tungku abadi yang bisa digunakan untuk meracik.
Metode pemurniannya diwariskan oleh jalan akhir. Begitu pil itu berhasil, ia bisa pulih sepenuhnya. Namun, tiba-tiba beberapa cahaya pelangi turun di luar istana. Abadi langit. Di dunia abadi, hanya abadi langit yang bisa terbang. Suara terdengar dari luar. Chen Yan, kenapa kau menyembunyikan tamu? Ini masa kacau, bagaimana jika penyusup masuk? Keluar, suara lain lebih kuat, mengandung hukum ruang. Itu adalah seorang abadi dewa. Fang Han berjalan keluar perlahan. Di luar, beberapa murid berdiri, dipimpin seorang pria parubaya berjubah putih. Auranya tajam, penuh niat membunuh. Di sekitarnya, beberapa abadi langit berjaga. Mereka jelas elit sekte Xuanzong. Siapa kau? Tanya salah satu dari mereka dengan dingin. Fang Han menjawab lemah. Aku hanya pengembara yang terluka. Namun, seorang pemuda menatapnya dengan niat jahat. Ia diam-diam mengirimkan pesan kepada ayahnya. Jika kita menyempurnakan dia, aku bisa mencapai abadi langit. Ayahnya pun tergerak. Ia melangkah maju. Karena kau tidak mau bicara, aku akan memaksamu. Ia langsung menyerang. Lingkaran energi muncul di tangannya, membentuk teknik abadi agung yang kuat. Chen Yan panik. Senior, hati-hati. Itu teknik abadi agung 3 Xuanzang. Namun, Fang Han hanya mendengus. Ringan, ledakan. Semua teknik hancur seketika. Pria itu terpental seperti anak panah, memuntahkan darah, lalu jatuh tak berdaya. Semua orang terkejut. Abadi dewa itu langsung marah. Berani, ia mengaktifkan jurus pamungkas. Jaring pemusnah misterius. Jaring raksasa terbentuk dari teknik abadi agung, menutup seluruh ruang dan menekan Fang Han. Di dunia abadi, kekuatan abadi dewa jauh lebih mengerikan karena tidak ada batasan kehancuran. Namun, Fang Han hanya menggerakkan satu jari. Retak, seluruh jaring hancur. Dalam sekejap, jarinya sudah berada di antara alis abadi dewa itu. Udara membeku. Kematian, hanya sejauh satu pikiran. Cara apapun untuk mengendalikanku, sudah kuhancurkan. Fang Han bahkan tidak menggunakan teknik abadi agung apapun. Ia hanya mengangkat satu jari, dan dengan itu saja, seluruh jaring hukum yang dipadatkan runtuh. Ujung jarinya langsung berhenti tepat di antara alis kepala sekte Xuanzong. Wajah kepala sekte itu berubah drastis. Ia merasakan kematian, seolah ada senjata tajam yang menempel di batas hidupnya. Sedikit saja Fang Han menekan, kepalanya akan meledak, bahkan hukum jiwanya dan dunia dalam tubuhnya akan hancur. Ia ingin mundur, namun tak bisa bergerak. Jari Fang Han seperti memiliki daya hisap tak terbantahkan. Keringat dingin mengucur deras di wajahnya. Fang Han akhirnya menarik tangannya dan berdiri santai. Pemimpin sekte Xuanzong, kultivasimu terlalu rendah. Orang sepertimu, bisa kubunuh 100 hanya dengan satu jari. Kau kira karena aku terluka, kau bisa mempermalukanku. Suasana langsung membeku. Salah satu abadi langit hendak memberi peringatan, tetapi kepalanya sendiri mencekik murid itu. Berhenti, dia sudah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, seluruh sekte kita sudah musnah tanpa sisa. Semua orang terdiam. Kepala sekte itu menunduk hormat. Senior, Anda ternyata seorang abadi misterius. Kami tidak tahu bagaimana Anda terluka, tetapi jika berkenan tinggal di sekte Xuanzong, itu kehormatan bagi kami. Sekelompok murid langsung gempar. Abadi misterius. Kalau sekte kita punya satu saja, status kita akan naik drastis. Chen Yan benar-benar membawa pulang keberuntungan besar. Namun di sisi lain, wajah beberapa orang pucat. Ayah dan anak bermarga hampir saja menyerang seorang abadi misterius. Itu sama saja mencari kematian. Beberapa murid segera berkata, kepala sekte, ayah dan anak itu harus dihukum berat. Benar, mereka hampir mencelakakan senior. Perintah pun hampir dijatuhkan. Namun, pelan, Fang Han mengangkat tangan. Semua langsung diam. Orang yang menyinggungku biasanya tidak berakhir baik. Tapi aku tamu di sini. Jadi cukup satu saja. Senyumnya dingin. Ia mengulurkan tangan. Abadi langit bermarga langsung terangkat ke udara. Tubuhnya terbakar api naga dan harimau, bercampur api sejati Daluo. Tak ada yang menyadari, api itu adalah simbol hukum abadi emas. Jika mereka tahu, seluruh sekte Xuanzong akan ketakutan setengah mati. Di seluruh pegunungan Mang yang luasnya 369 miliar li, tidak ada satupun abadi emas. Ledakan. Tubuh pria itu berubah menjadi naga energi.
lalu masuk ke tubuh Chen Yan. Ah! Chen Yan melayang ke udara. Hukum dunia abadi mengalir dalam tubuhnya. Ia menembus batas fana. Dalam sekejap, ia menjadi abadi langit. Aku berhasil. Ia bahkan tidak percaya. Fang Han menepuk ringan. Turun. Lalu ia menunjuk pemuda bermargama lainnya. Bom! Tubuhnya meledak menjadi kabut darah. Seluruh kekuatannya diserap ke dalam Chen Yan. Semua orang gemetar. Beberapa murid bahkan langsung berlutut. Kepala sekte, Xuan Zhenzi, membungkuk dalam-dalam. Senior, mohon tinggal beberapa hari dan membimbing kami. Fang Han berkata santai, aku baru pulih 2-3 bagian kekuatanku. Aku akan tinggal sementara, tapi ingat, jangan bocorkan keberadaanku. Kalau tidak, akibatnya tak terbayangkan. Ya, tak lama kemudian, Fang Han membawa Chen Yan dan langsung merobek ruang. Langit seperti kain yang disobek. Sebuah portal hitam terbuka, di dalamnya badai ruang yang bahkan membuat abadi dewa gentar. Ia melangkah masuk begitu saja. Semua murid mundur ketakutan. Beberapa waktu kemudian, Xuan Zhenzi memasuki ruang rahasia. Di dalamnya, sebuah dunia kecil terbentang. Makhluk dari berbagai ras hidup di sana, melantunkan mantra kuno. Di pusat dunia itu, duduk seorang tua, seorang leluhur. Leluhur, Xuan Zhenzi langsung bersujud. Leluhur membuka mata. Aku sudah melihat semuanya. Seorang ahli besar telah datang. Kenapa leluhur tidak turun tangan? Orang tua itu menggeleng. Pertama, aku tidak bisa membuka keberadaanku. Kedua, ia berhenti sejenak. Bahkan jika aku turun tangan, aku tidak bisa menang. Xuan Zhenzi terkejut. Apa? Itu api sejati Daluo, tanda hukum abadi emas. Aku sudah berkultivasi selama 10.000 tahun surga, tapi belum mencapainya. Ia menarik napas dalam. Jangan pernah menyinggungnya. Namun, tiba-tiba dunia kecil itu bergetar. Cahaya emas turun. Sesosok muncul. Itu adalah Fang Han. Sungguh tak kusangka, sekte kecil ini menyembunyikan seorang abadi misterius. Leluhur itu langsung menyerang. Dalam sekejap, ribuan jurus bertukar. Ledakan. Setelah benturan terakhir, Fang Han tertawa. Tenang, ini hanya salah satu avatarku. Ia tersenyum tipis. Aku hanya ingin menguji kekuatanmu, sekarang kita bisa bicara. Siapa kamu? Leluhur sekte Xuanzong benar-benar terguncang. Ia telah berkultivasi selama bertahun-tahun di alam abadi misterius, membentuk dunia dalam tubuhnya sendiri, memahami misteri alam semesta, dan mencoba menembus tingkat Daluo. Ia selalu menganggap dirinya sebagai sosok nomor 1 di bawah abadi emas. Namun sekarang, Fang Han menerobos masuk ke dunianya seolah tanpa penghalang. Dan yang lebih mengerikan, itu hanya sebuah avatar. Rasa takut muncul dari lubuk hatinya. Ia bahkan mengira Fang Han datang untuk membunuhnya. Namun Fang Han hanya duduk bersila, aura emas naik turun di tubuhnya, pola jalan memenuhi seluruh wujudnya, tampak antara nyata dan ilusi. Aku mendengar semua yang kau katakan tadi. Menurutmu, bagaimana tingkat kultivasiku? Leluhur itu menunduk dalam-dalam. Kultivasi Anda tak terduga. Anda sudah menyentuh hakikat Daluo. Dengan hukum abadi emas, Anda pasti setengah langkah menuju abadi emas. Mengapa tokoh sebesar Anda berada di sekte kecil seperti kami? Air dangkal tidak dapat menampung naga sejati. Fang Han tersenyum tipis. Aku terluka, dan kebetulan diselamatkan muridmu. Itu adalah kesempatan bagi sekte Xuanzong. Ia melanjutkan dengan nada menggoda. Di pegunungan Mang sejauh 369 miliar li, sektemu hanya kelas menengah. Tapi jika aku membantu, bukan tidak mungkin kalian menjadi pemimpin seluruh aliansi. Leluhur itu terdiam sejenak, hatinya terguncang. Pemimpin aliansi, ditentukan oleh surga. Bahkan abadi emas pun belum tentu bisa mengubahnya. Jika aku pulih sepenuhnya, belum tentu tidak bisa. Fang Han membuka sebuah buku emas. Aku ingin memurnikan pil abadi tingkat raja. Jika kau membantu mengumpulkan bahan-bahan ini, aku akan membagi sebagian hukum abadi emas kepadamu. Pil abadi tingkat raja. Leluhur itu benar-benar terguncang. Dan, berbagi hukum abadi emas. Benar, nada Fang Han tenang, tapi penuh keyakinan mutlak. Leluhur itu menarik napas panjang. Sebagian bahan aku punya, tapi ada yang sangat langka. Harus dibeli di pasar Manggu. Itu membutuhkan banyak yuan sidan. Seluruh tabungan hidupku, hanya cukup untuk sebagian kecil. Fang Han mengulurkan tangan. Serahkan saja. Baik,
Akhirnya leluhur itu menggertakkan gigi. Ia memuntahkan sebuah inti sebesar kepalan tangan, yang kemudian berubah menjadi puluhan ribu yuan sidan. Fang Han menerimanya. Jadi memang sulit mengumpulkan yuan sidan, bahkan abadi misterius pun hanya punya segini. Leluhur itu menghela napas. Kami hanya sekte kecil. Kami kebetulan menemukan urat roh kecil dari zaman kuno. Tapi itu akan habis dalam 3-500 tahun surga. Jika tidak menemukan yang baru, sekte kami akan runtuh. Fang Han tersenyum ringan. Itu mudah. Setelah aku pulih, aku akan merebut urat roh sekte lain. Setelah itu, Fang Han langsung menghilang dari dunia leluhur tanpa jejak. Bahkan leluhur itu tidak berani mencoba menghitung asal-usulnya. Di kehampaan langit, badai ruang mengamuk. Bahkan abadi dewa bisa hancur di dalamnya. Namun, sebuah cahaya emas melintas tanpa terpengaruh. Chen Yan melihat cahaya itu kembali menyatu ke tubuh Fang Han. Senior, itu apa? Avatar lainku. Aku baru berbicara dengan salah satu leluhur sektemu. Chen Yan terdiam. Ia tahu, lebih baik tidak bertanya. Tak lama kemudian, pemandangan terbuka. Di depan mereka terbentang dataran luas, dikelilingi 365 gunung besar. Di tengahnya, sebuah kota raksasa berdiri. Kota Manggu, urat roh sepanjang ribuan li mengalir di bawahnya, penuh dengan energi asal. Fang Han menatapnya. Ia bahkan tergoda untuk langsung merebutnya. Namun ia menahan diri. Kota ini berada di bawah kendali istana surgawi. Mereka mendarat di gerbang kota. Tembok kota menjulang puluhan ribu zang, terbuat dari energi murni. Ratusan penjaga abadi sejati berpatroli. Seorang pemimpin abadi langit melayang di udara. Bukankah ini Chen Yan dari sekte Xuanzong? Ia tersenyum meremehkan, lalu tiba-tiba terkejut. Kau sudah menjadi abadi langit. Chen Yan melempar 2 yuan sidan. Ini tetua tertinggi kami. Ia keluar untuk membeli bahan obat. Pemimpin itu menyipitkan mata. Hari ini kota ditutup. Ada utusan besar dari istana surgawi. Chen Yan marah. Banyak orang masuk tadi. Kenapa kami dihalangi? Pemimpin itu tersenyum dingin. Mereka dipanggil oleh orang besar. Kalian, sekte kecil. Ia mengulurkan tangan. 10 yuan sidan. Apa? Chen Yan geram. Fang Han melangkah maju. Tatapannya dingin. Pemimpin itu langsung merasakan tekanan mencekik. Fang Han menjentikkan jari. 10 yuan sidan jatuh ke tangannya. Buka gerbang. Tanpa sadar, pemimpin itu menurut. Setelah masuk kota, Chen Yan hendak bicara. Fang Han tersenyum tipis. Orang itu sudah kutandai dengan kutukan kuno. Setelah aku pulih, seluruh sektenya akan kumusnahkan. Semua akan menjadi milikmu. Lalu matanya sedikit menyipit. Yu Huamen, sekte besar Raja Zongzu. Senyumnya semakin dalam. Sepertinya, kekuatan mereka di surga tidak kecil. Memasuki kota Manggu, pemandangan langsung berubah menjadi lautan kemakmuran. Jalan-jalan lebar terbentang, toko dan restoran berjajar tanpa henti. Para kultivator berjalan hilir mudik, kebanyakan adalah abadi, hingga benar-benar seperti awan abadi yang memenuhi kota. Fang Han menyapu pandangan. Dari luar, bangunan-bangunan itu tampak biasa saja, tetapi sebenarnya masing-masing adalah sebuah dunia kecil. Begitu masuk ke dalam, itu adalah kerajaan ruang waktu yang luas, penuh kemewahan, dan dijaga oleh para ahli. Jika seseorang bertindak gegabah, ia akan langsung dibunuh oleh formasi. Seluruh kota Manggu seperti sarang lebah raksasa. Setiap ruang adalah dunia tersendiri, saling tertanam di dalam ruang dan waktu, sangat misterius. Fang Han menyembunyikan auranya, wajahnya tenang, tetapi pikirannya terus menghitung. Ia ingin melihat utusan dari istana surgawi, jenius dari sekte Yuhua di Zongzu. Di dalam pikirannya, struktur kekuatan surga mulai jelas. Banyak sekte besar dan kekuatan seperti raja-raja yang memerintah wilayah masing-masing, tetapi semuanya tunduk pada satu pusat, yaitu istana surgawi. Senior, tempat perdagangan bahan obat terbesar di sini adalah Dasantang, kata Chen Yan. Sekte Dasan memiliki banyak abadi misterius, dan hampir semua bahan langka tersedia di sana. Fang Han mengangguk. Baik, kita ke sana. Begitu memasuki Dasantang, aroma obat langsung memenuhi udara. Dari baunya saja, Fang Han sudah bisa memastikan bahwa sebagian besar bahan untuk memurnikan pil abadi tingkat raja tersedia di sini. Beberapa abadi langit segera menghampiri dengan hormat. Setelah melihat daftar bahan yang diberikan Chen Yan, mereka langsung terkejut dan mengundang Fang Han ke ruang VIP.
Di dalam ruang VIP, Chen Yan langsung terpana. Di hadapan mereka terbentang sebuah alam semesta mini. Planet-planet besar melayang di kehampaan, dipenuhi tanaman abadi dan makhluk langka. Ini kemampuan menciptakan dunia, gumam Chen Yan. Fang Han tersenyum tipis. Masih kasar, banyak hukum di sini tidak selaras dengan hukum surga. Jika aku mau, bisa kuhancurkan dengan mudah. Kata-katanya langsung memicu reaksi. Sebuah tekanan besar turun. Chen Yan hampir berlutut. Namun Fang Han hanya mengibaskan lengan, dan tekanan itu lenyap. Seorang pria tua muncul dari kehampaan. Siapa kau? Berani meremehkan ciptaanku? Fang Han menatap santai. Siapa namamu? Ji Feng. Chen Yan langsung pucat. Itu adalah Raja Racun Ji Feng, seorang tokoh yang pernah meracuni seluruh sekte besar, bahkan membunuh beberapa abadi misterius. Ji Feng tersenyum dingin. Aku bisa membunuh dan menyelamatkan. Karena itu aku disebut Raja Racun. Ia menatap Fang Han. Bahan yang kau minta adalah untuk memurnikan pil abadi tingkat raja. Tapi kau tidak akan mampu membuatnya. Fang Han mengangkat tangan. Tunggu. Ia tersenyum samar. Aku ingin bertaruh denganmu. Ji Feng mengerutkan kening. Bertaruh. Aku cukup ahli dalam racun. Jika kau menang, semua bahan itu milikku. Jika aku kalah, tubuh dan seluruh hukumku menjadi milikmu. Suasana langsung menegang. Ji Feng terdiam sesaat, lalu tertawa keras. Bagus. Sudah lama tidak ada yang berani menantangku. Aku telah mencapai tingkat di mana racun memiliki roh, bereinkarnasi, dan memiliki kesadaran sendiri. Baik, gadis kecil, kau jadi saksi. Ia melayang ke udara. Dalam sekejap, kabut racun memenuhi seluruh ruang. Planet-planet mulai layu, makhluk hidup mati, dan seluruh alam semesta mini berubah menjadi dunia racun. Pertaruhan pun dimulai.